sifat dua huruf. Gak tahu. Jelas gak suara saya? Kita insya Allah akan jelaskan tentang dua huruf dari huruf tengerukan, yaitu huruf ghain dan huruf kha. Huruf ghain dan huruf kha. Kita semuanya tahu kalau tengerukan itu makhraj untuk 6 huruf. Mulai dari bawah, hamz dan ha, a dan ha. Kemudian tengah tengerukan ada 2 huruf juga, ain dan ha. Adna bahasa Arab adna, tapi kalau bahasa Indonesia kita bisa bilang atas atau ujung tengerukan. Ada 2 huruf yang insya Allah kita akan jelaskan makhrajnya dan sifatnya malam ini, yaitu ghain dan kha. Karena makhrajnya sangat dekat, makanya mungkin banyak yang tidak sadar. Ada yang ganti ghain jadi kha, atau ada yang ganti kha jadi ghain. Memang dua-duanya keluar dari atas atau ujung tengerukan. Ya, ini ada satu kata yang saya nggak hafal, saya lagi tulis ya. Ya, makhraj ghain dan kha dari akar lidah ya. Akar lidah. Nggak tahu bahasanya betul atau tidak. Saya tadi minta tolong dengan istri. Manbatu, manbatu atau jiz'u lisan. Kayak seperti tanaman. Setiap tanaman itu di bawah ini ada mulai tumbuh dari mana, itu namanya jiz'a atau akar lidah. Akar lidah dengan langit-langit. Tapi langit-langit itu ada dua. Ada dua. Ada langit-langit dari daging, ada langit-langit dari tulang. Yang depan ini dari tulang. Tapi kita malam ini dengan huruf ghain dan kha, makhrajnya dari akar lidah. Ah, itu yang paling detail ya. Kita kalau mau bilang atas tenggorokan betul, mau bilang ujung tenggorokan betul, tapi mau pakai detail akar lidah dengan langit-langit yang daging. Apakah dua-duanya satu makhraj dan yang buat bedaannya cuma sifat? Bukan. Makhrajnya sangat dekat tapi bukan satu makhraj. Bukan dari satu tempat ya. Awalnya dari bawah ya. Awalnya huruf ghain kemudian kha. Kha itu lebih dekat ke mulut. Nah, ghain dulu kemudian kha. Ghain dulu kemudian kha. Saya berusaha cari gambar biar insya Allah lebih jelas. Tapi kita lanjut dulu. Nah, ulang lagi. Huruf ghain itu sebelum huruf kha. Berarti huruf ghain itu lebih bawah daripada huruf kha. Sifatnya ada 4. Tiganya sama, tapi satunya yang beda. Apa yang sama? Yang pertama itu sifat rakhawah. Rakhawah itu apa ya? Suaranya jalan, ya. Suaranya jalan. Kemudian yang sama juga dua-duanya ghain dan kha bersifat isti'la. Dua-duanya huruf isti'la, pangkal lidah naik, ya. Ya, yang buat suara tafkhim. Dua-duanya bersifat infitah. Infitah itu lidah kita jauh dari langit-langit. Tapi bukan pangkal lidah. Infitah itu kalau itbaq, lidah kita semuanya naik atas dekat sampai makhrajnya sempit. Tapi kalau infitah, makhrajnya lancar. Ya, berarti lidah, wabil khusus ujung lidah itu jauh dari langit-langit biar makhrajnya lancar, biar suaranya keluar ya. Berarti ada 3 sifat yang sama. Yang pertama rakhawa, ghain dan kha, rakhawa suaranya jalan. Ar, ar, suaranya jalan. Beda sama qaf. Kalau qaf ab, suaranya agak jalan. Barusan ini namanya syiddah. Maaf ada komen takut ada yang nggak paham. Kalau ada yang nggak paham, boleh tulis di komen. Saya akan berusaha baca komen-komennya. Bismillah. Jelas ya, nggak ada pertanyaannya. Nanti kita terima pertanyaannya. Yang pertama, dua-duanya bersifat rakhawah. Rakhawah itu suaranya jalan. Suaranya jalan. Akh, akh, ya. Yang kedua, isti'la. Dua-duanya isti'la. Gha, gha, akh, akh. Dua-duanya pangkal lidah naik. Berarti dua-duanya bersifat isti'la. Artinya tafkhim. Atau di Indonesia itu kita bilang tebal. Tebal ya.
Dua-duanya sifatnya infitah. Infitah maksudnya bukan seperti to atau dod atau ada empat huruf itu yang bersifat itbaq. Sad, dod, o, dha. Empat huruf itu kalau kita baca tidak lancar sampai keluar dari mulut. Kenapa? Karena lidah semuanya naik atas sampai dekat banget dengan langit-langit. Kayak to. Tapi kalau ro, buka ro, itu namanya infitah. Terbuka. Ya, terbuka. Tapi ada satu sifat beda. Itu apa ya? Sifatul jahar dan al-hams. Kalau huruf kha bersifat hams. Apa itu hams dan jahar? Biar saya jelaskan untuk semuanya. Kalau al-hams, kita punya dua pita suara. Setiap manusia punya dua pita suara. Kalau dua pita suara itu terlalu dekat, waktu anginnya lancar keluar atau mau keluar, maaf ya, tapi dekat dua pita suara. Jadi ada getaran. Kenapa? Seperti balon. Kita punya balon, isi angin, mau lepaskan angin, tapi kita tarik waktu lepaskan angin, akan ada getaran sampai bersuara seperti itu ya. Itu yang jahar. Tapi kalau hams, udaranya lancar. Kita bilang bahasa Arab jarayanun nafas. Nafas kita lari, lancar. Kenapa? Karena dua pita suara jauh. Berarti kalau dua pita suara jauh, itu namanya hams. Kalau dua pita suara dekat, itu namanya jahar. Jahar itu zamir, gataran. Kalau huruf ghain bersifat zamir, bersifat jahar. Harus ada gataran di tenggorokan kita kalau baca gatarannya terlalu jelas. Kenapa? Karena waktu kita baca huruf ghain, dua pita suara itu terlalu dekat, makanya udara tidak lancar. Ada mujarayan nafas. Nafas kita tidak lancar. Ya, ditahan dengan dua pita suara karena terlalu dekat. Tapi kalau sama kha, ah, barusan ada hams, tidak ada gataran, walaupun sedikit mungkin ada sedikit gataran, tapi bukan karena dua pita suara. Kenapa? Karena memang huruf kha itu makhrajnya terlalu dekat dengan dua pita suara. Dan apa namanya? Tadi namanya bahasa Indonesia apa ya? Akar lidah dengan langit-langit yang daging katamu, makanya buat juga suara tapi ini bukan jahar ya. Ini karena memang huruf kha itu terlalu dekat dengan dua pita suara. Makanya kita mungkin terasa getaran sedikit, tapi ini bukan jahar. Yang jahar itu yang ada zamir, yang ada getaran huruf ghain. Berarti ada empat sifat, tapi tiganya sama, satunya tidak sama. Tiganya sama, rakhawa, apa itu rakhawa? Jarayanus saut, suaranya jalan. Dua-duanya suaranya jalan. Yang kedua, isti'la. Isti'la itu bahasa Arab minal ulu. Ulu itu naik. Ada yang tinggi. Apa yang tinggi itu pangkal lidah tinggi, naik. Itu namanya isti'la. Itu yang buat suaranya tafkhim atau tebal. Yang ketiga, infitah. Infitah itu apa? Terbuka. Satu yang tidak sama yaitu jahar dan hams. Kalau huruf kha bersifat hams, hams itu dua pita suara, suara jauh, nafasnya atau udaranya lancar, nggak buat getaran. Ghain beda, dua pita suara dekat, makanya tidak lancar nafasnya, buat gataran seperti balon. Kita lepas, lepas tapi tidak tarik, itu namanya hams. Lepas tapi kita tarik atas balon itu ujung balon, jadi buat suara. Mudah-mudahan jelas ya, mudah-mudahan jelas insya Allah. Silakan kalau ada yang tidak jelas atau yang perlu diulang lagi. Oh, maaf suaranya putus-putus. Apakah semuanya dengar suara saya putus-putus atau cuma orang yang tadi itu yang bilang? Saya tunggu ya. Semuanya bilang jelas. Jelas. Alhamdulillah. Semuanya bilang jelas. Berarti gak ada masalah. Alhamdulillah. Yang dengar suara saya tidak jelas, coba cek sinyalnya ya. Eh, silakan. Saya minta dengan admin. Saya sudah jelaskan tentang makhraj ghain dan kha. Ya, saya mau jelaskan lagi kalau huruf ghain dan kha waktu berharakat kasrah tebalnya namanya tafkhim nisbi, tidak nambah.
atau tidak kuat, tidak jelas. Jangan baca min ghillin, bukan ghi tapi ri. Ya, bukan ghi tapi ri. Ri, bukan ri tapi ri ya. Kita bersifat tafkhim waktu kasrah tapi namanya tafkhim nisbi, tidak nambah. Tidak kelihatan seperti huruf-huruf huruf ta atau sad atau dad atau qaf. Wallahu taala a'lam. Silakan admin. Kayaknya adminnya juga gak ada ya, atau suaranya tidak jelas, atau sininya agak bagus. Kalau gitu kita lanjut aja. Kalau ada pertanyaan, adminnya di mana ya? Iya, suara saya jelas Alhamdulillah. Yang paling banyak bilang, ya contohkan huruf kha ketika sukun. Bagus. Saya baca ya, baca komen-komen karena mungkin adminnya sekarang tidak ada ya. Huruf kha ketika sukun itu beda. Baik, Kita lihat, kita lihat huruf sebelumnya ya. Kita lihat huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya ada kasrah, alhamdulillah untuk suara internet di sini, sehingga sedikit mengalami kemacetan. nah kurang apa? Kurang nguruk nguruk mendingkur. Saya tidak paham. Mudah-mudahan kalau ada orang bisa bahasa Arab, coba jelaskan yang pertanyaan terakhir itu. Nggak tahu itu apa mendingkur. Ya, saya belum selesai pertanyaan yang tadi yang bilang huruf uh, ghain atau kha waktu kha, mobil khusus kha waktu sukun. Tidak sama karena kita harus lihat huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya fathah itu termasuk darajat yang kedua kayak huruf kha bil fathah kayak khair khair sama kalau kita baca misalnya ikh ya, tidak hadir contoh sekarang ya ikh seperti kha maaf akh seperti kha kayak misalnya akhriju ya betul illa an akhriju ala lut min qaryatikum kalau kita baca akhriju tebalnya sama khair ya berarti kita harus lihat huruf sebelumnya kalau sebelumnya dhammah ya contoh misalnya ukhruju seperti khuliqa derajatnya sama tebalnya sama kalau misalnya sebelumnya ada kasrah kayak misalnya wa yukhrijukum nah, tapi ini enggak ini beda lah karena ini ada ketemu sama huruf ra tebal kayak misalnya coba kalau ada yang bisa kasih contoh huruf kha sebelumnya ada kasrah Allah taala alam yang penting seperti ini kalau kha bil kasrah darajatnya sama kalau kha sukun sebelumnya ada harakat kasrah dua-duanya namanya tafkhim nisbi tibalnya tidak nambah tidak kuat jangan baca khi tapi khi khi jangan baca if tapi if kecuali satu tambat ada wa yukhrijukum ifrada kalau ketemu sama huruf ra tebal huruf ra bil fath wallahu taala a'lam ya siap siap insyaallah kalau huruf kha dengan fathah خلق خلق ya kalau fathah dan mad alif lebih kuat lagi wallahu khaliqu wallah atau Allahu khaliqu kulli syai yang paling kuat itu kalau fathah setelahnya mad alif khaliqu fathah aja khalaqa dhammah am khuliqu khuliqu di bawah sedikit kasrah fi فإن خفتم خي خي bukan خي tapi خفتم
Kalau sukun tergantung huruf yang sebelumnya. Hah? Berarti kalau huruf sebelumnya fathah termasuk nomor dua dengan fathah kayak khalaqa. Kalau dhammah termasuk nomor tiga, derajat nomor tiga kayak am khuliqu. Kalau kasrah sebelumnya ada kasrah termasuk nomor empat yang tebalnya tidak nampak seperti kasrah. Tapi contohnya tidak hadir sekarang. Kalau ada yang bisa kasih contoh kha sukun sebelumnya ada kasrah silakan. Masya Allah. Kalau HP-nya gak ada suara, coba cek. Masalahnya mungkin dari HP antum. Coba cek. Ya, coba kalau ada pertanyaan lain karena memang adminnya tidak ada. Adminnya tidak ada. Ya, Alhamdulillah saya masih ada share di sini. iya. Tapi gak tahu di mana. Tiba-tiba Ya, hilang. cuman tadi ada kendala sedikit jaringan. Namun insya Allah ke depannya tidak ada. Insya Allah semoga nggak ada kendala jaringan lagi. Untuk Alhamdulillah. oke untuk eh, kawan-kawan yang mungkin abang kakak semua yang ada pertanyaan, mungkin boleh seperti biasa untuk angkat tangannya dan saya insya Allah untuk mempersilahkan abang kakak langsung untuk menanyakan. Jadi tidak melalui room chat di obrolan ini. Boleh mungkin untuk angkat tangannya. Oke, di sini ada Kak Agus Muharam. Baik, untuk Kak Agus Muharam, dipersilahkan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, untuk pengucapan ghain sukun minta dicontohkan Syekh. Yang betul itu ditahan sebentar atau nafasnya tetap keluar sedikit Syekh. Enggak, tidak boleh ditahan. Karena ghain itu bersifat rakhawa. Tadi saya sudah kasih tahu. Ghain bersifat rakhawa. Contoh itu ada dalam surat Al-Fatihah. Ghairil maghdu maghdu maghdu. Suaranya tetap jalan. Ada gak masuk suara anak saya nangis ya? Atau tidak masuk? Saya coba pakai headset ya, sebentar ya. Ah, maaf ya, boleh lanjut? Eh, Eh, Naam ada Syekh, pertanyaan. Sudah jelas atau tidak? sudah jelas. Tapi kalau misalkan ada karena pembiasaan dari kecil itu seperti memantulkan seperti kol-kolah, itu cara menghilangkan efektifnya seperti apa Syekh? Untuk Ah, ghain sukun. apa itu kalkala? Kalkala itu kita tinggalkan makhrajnya. Itu pakai saya lebih apa? Pakai jelaskan dengan cara mungkin beda dengan guru-guru lain. Kalkala itu kalau di Indonesia kita bilang mantul, tapi saya mau lebih pakai detail. Apa itu yang buat kalkala? Kita tinggalkan makhrajnya. Sama semua harus sama ya. Kalau misalnya kita baca alhamdu, makhraj lam itu sudah kita di makhraj lam, kita tinggalkan makhrajnya itu buat kalkala. Sebelum masuk huruf selanjutnya, pasti kita akan tetap tinggalkan makhrajnya, tapi jangan tinggalkan makhrajnya sebelum masuk huruf yang setelahnya atau selanjutnya. Makanya jangan baca ghairil maghdubi. Kita tinggalkan makhraj ghain sebelum masuk huruf dad. Buru-buru masuk dad. Itu yang buat qalqalah. Biar tidak qalqalah, kita tahan. Kita di makhraj ghain sampai masuk dad. Al-maghdu. Maghdu. Jelas? Jelas. Syukron Syekh. Afwan. Baik, Masya Allah. Apakah kita masih membuka pertanyaan, Syekh? Apa? Mau apa? Eh, Masih ada yang mau bertanya? Kira-kira apakah masih Boleh, dibuka boleh. pertanyaannya atau melanjutkan penjelasan lagi? Saya ikut admin aja ya, saya nggak tahu. Oke, baik. Oke, di sini ada lumayan banyak juga nih yang udah mulai untuk angkat tangannya dan ingin bertanya. Mungkin boleh di sini ada Kak Yausa Lawang.
dari Kak Yausa Lawang. Boleh dipersilakan Kak Yausa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya nih, Syekh. Silakan. Untuk pengucapan huruf kha tahkim itu gimana, Syekh? Tafkhim. Ya, yang Ya. tipis. Ya. Oh, yang tipis. Kita cari contoh yang tipis biar jelas ya. Kayak misalnya fa'in khiftum khiftum. Jangan baca fa'in khiftum ya. Ri. Banyak yang faham karena huruf ra dan ghain itu huruf tebal walaupun kasrah tetap ada suara tebal. Kak. Tebalnya nisbi, tafkhimnya namanya tafkhim nisbi. Gak tahu bahasa Indonesia apa tafkhim nisbi itu. Maksudnya tetap ada sifat tafkhim tapi tidak kelihatan, tidak nampak. Ya. Khi bukan khi. Kita kalau dengar Syekh Al-Husari itu guru semua qari yang di dunia. Guru Syekh Minshawi, Syekh Abdul Basit itu guru terbesar. Atau dengar qari yang sudah meninggal di Mesir atau di mana aja yang mutqin, tidak ada yang baca ghi atau min ghillin, bukan ghi tapi ghi, atau rabbana afrigh, nggak ada yang baca afrigh ya. Makanya kita baca, maaf ya, baca dengan cara kayak tipis aja tapi tetap ada tafkhim. Jangan baca afrigh atau min ghillin, ghillin. Allah taala alam. Ya, terima kasih, Syekh. Sama-sama Pak. Oke, baik Kak Yausa. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa yang ingin bertanya lagi. Nah, untuk teman-teman yang biasanya kan kalau di grup kan bilang, Kak, saya belum pernah nih mau nanya-nanya sama Syekh, belum sempat untuk misalnya dites bacaannya atau nanya-nanya gitu. Nah, boleh tuh teman-teman untuk jangan lupa untuk angkat tangannya, siapa tahu salah satu pada hari ini terpilih. Nah, seperti itu. Baik, ini kita lanjutkan untuk pertanyaannya. Mungkin untuk Kak Ana Nadia Rizani, silakan untuk Kak Ana Nadia Rizani, persilakan. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pita suara itu apa ya, Syekh? Dua pita suara itu kayak dua tali. Itu yang buat suara huruf ya. Di tenggorokan kita punya dua pita suara ya. Itu hubungannya dengan huruf itu yang buat suara huruf. Kalau hurufnya aningnya keluar atau nafasnya keluar buat suara, buat getaran ya. Kalau ada yang Ya. bisa jelaskan itu, nggak tahu bahasa Indonesia apa ya, dua pita suara. Betul gak kita bilang dua tali ya? Seperti dua tali. Oke, syukran, Syekh. Afwan. Masya Allah, barakallah. Baik, terima kasih Kak Ana. Baik, ini kita lanjutkan pertanyaannya. Di sini ada Kak Mitsalia Ulfa Mutia. Dipersilakan untuk Kak Mitsalia. Baik, jazakillah khair. Uh, Ukti, ismahuli an as'al ya Syekh. Ya, tafadhali. Uh, Kaifa at-tariqah as-suhulah li ta'alim al-aulad li tafriq baina makharijul huruf kha idza kana bil harakah fathah kasra au dhammah. Berarti ada perbedaan juga ya Syekh antara ketika berharokat fathah dia harus tebal di tenggorokannya kho gitu atau eh, ketika kasroh dan domah itu tipis atau gimana tadi Syekh? Yumkin antubayim antubayina marah akhirah. Ya, Jazakallah khair Syekh. oh iya, masalah kita mau ajarkan anak-anak, gak ada cara lebih bagus daripada talaqi. Harus punya guru. Ya. Kita walaupun lihat gambar-gambar dan ya pakai laptop, pakai apa namanya proyektor, semuanya memang bisa bantu. Tapi gak ada cara lebih mulia, lebih jelas daripada at-talaqi wal musyafah. Memang harus kita punya guru. Setiap orang itu mau belajar makhraj yang betul. Kita sudah tahu mana keluar kha, dari mana keluar ghain,
Tapi masih salah. Kenapa? Karena tidak berguru, tidak ada guru. Makanya lebih bagus kalau insya Allah ada guru yang ahli, khusus kalau punya sanad lebih bagus, boleh ajarkan anak-anak. Kita di Mesir, alhamdulillah anak-anak itu kalau sudah mulai bisa baca Al-Quran, bisa belajar tajwid, kita harus bersama guru yang punya sanad. Makanya mulai dari kecil sudah tahu bagaimana cara baca yang betul, bagaimana suara huruf. Gurunya langsung lihat face to face. Tapi kalau dari YouTube atau dari proyektor, dari gambar-gambar, ini cuma bantu sedikit, tapi tidak cukup. Kemudian tadi tanya bagaimana suara huruf kha kalau bil kasrah. Saya sudah kasih tahu khi fa in khiftum. Kalau dhamma pasti suara tebal itu ada. Kayak khuliqu khuliqu khuliqu. Tadi ada yang tanya, saya baru paham itu. Apakah huruf kha itu seperti suara syakhir ya? Betul nggak? Syakhir itu bahasa orang itu lagi tidur, maaf ya. Memang mirip ya, mirip. Ya, tapi kalau orang itu syakhir lagi tidur, itu nafasnya masuk dalam, bukan keluar. Atau masuk keluar. Tapi kalau huruf kha itu yang kita baca harus nafasnya keluar. Itu caranya. Keluar dari dada ya. Lewat dua pita suara, lewat makhraj huruf sampai keluar dari mulut. Tapi kalau suara syakhir itu maaf ya, ada yang tarik, ada yang keluarkan. Nah, tapi memang suaranya sama. Ya. Tapi kalau fathah itu lebih jelas kayak khalaqa lebih jelas lagi. Mau dengar suara huruf kha yang paling kuat, tebal yang paling kuat, coba ambil contoh atau cari contoh dengan mad bil alif. Wallahu khaliqu ya. Kita kalau mau dengar makhraj huruf, kita baca huruf dengan sukun, tidak berharakat. Kenapa? Karena makhrajnya nggak akan kemana-mana. Tapi kalau kita baca berharakat, harakatnya sudah selesai, sudah kita tinggalkan makhrajnya. Kha, sudah nggak ada makhraj lagi. Tapi kalau kita mau dengar makhraj huruf, kita coba baca hurufnya dengan sukun. Kayak misalnya ah, ah, makhrajnya lebih jelas. Mau dengan kasrah, beda. Bukan tapi kalau dengan dhamma sebelumnya ya, sudah jelas. Baik, Masya Allah, jelas Syekh. Jazakallah khair kasiron. Wa iyyakum insyaallah. Masya Allah, baik. Terima kasih, Kak Mitsaliah ya. Oke, baik. Untuk di sini kami cek udah nggak ada lagi nih yang angkat tangan. Tapi sepertinya ada yang chat lewat obrolan di sini, ada yang nanya-nanya gitu. Apa? Mungkin boleh apa ya? Boleh ditanyakan langsung mungkin ya. Jadi bisa ngobrol langsung sama Syekh. Nah, kira-kira teman-teman, siapa lagi nih yang mau bertanya? Baik, sambil menunggu, saya sedikit ingin menginformasikan. Alhamdulillah, sekarang di Quora itu untuk fitur belajar Qurannya, khususnya di bagian fitur setor ayat, nah Alhamdulillah itu sudah mengalami sebuah pembaharuan. Nah, di mana kalau teman-teman sekarang yang sudah berlangganan Quora Pro itu kan sekarang kalau sebelumnya itu setor ayat, kemudian dikoreksi melalui voice note ya, atau perekaman suara. Nah, alhamdulillahnya kami sudah melakukan update untuk versi terbaru, di mana setor ayat itu sekarang sudah ada room chat-nya. Jadi, selain dapat dijelaskan melalui voice note kepada oleh Ustadz dan Ustazah yang tergabung di Qoro'a, alhamdulillahnya sekarang sudah ada room chat-nya, di mana kalau ada sedikit kejanggalan atau kendala atau sedikit kesulitan, bisa langsung chat melalui room chat yang sudah disediakan di store ayat, khususnya di store hafalan aplikasi Qur'an. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum berlangganan atau sudah habis masa berlangganannya, boleh banget untuk hubungi admin Qur'an yang sudah tergabung di grup. Seperti itu, teman-teman. Baik, ini kita lanjutkan. Di sini ada Kak Sari yang ingin bertanya kepada Syekh. Silahkan, Kak Sari. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Silakan. Saya masih bingung untuk yang contoh dari kol-kolah yang sugro sama yang kubro, Syekh.
Ini dari luar apa? Dari luar tema ya, tapi gak apa-apa. Boleh. Ya. Kalau qalqala sughra dan kubra, memang ada yang bilang ada qalqala sughra, ada yang bilang ada qalqala sughra dan kubra, atau ada yang bilang sughra wusta dan kubra. Ya. Tapi kita anggap aja ada dua, ada sughra dan kubra. Dan sughra itu yang cuma sukun, tidak ada tasydid. Tapi kalau kubra itu bertasydid ya. Ada yang bilang ada tiga. Ah, tergantung ada di akhir huruf atau ada di tengah huruf ya. Berarti kalau di tengah huruf itu namanya qalqala sughra. Tapi kalau akhir huruf tidak ada tasydid kayak al-falaq, ini wusta di tengah. Kalau akhir kalimah tapi bertasydid kayak al-haqq, ini kubra. Tapi saya misalnya biar saya ambil ya, itu mazhab yang kedua. Sughra dan kubra aja. Kalau sughra seperti apa? Iqra di tengah kalimat. Iqra, Iqra. Kita tidak perlu tekan. Tidak perlu tekan dan gak akan ada spasi walaupun sedikit. Beda kalau kita baca misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 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 Tapi kalau tasydid al-haqq, ini barusan ada kayak sakta sedikit atau spasi atau suaranya hilang sedikit dan ada nabar. Nabar itu kita harus tekan ya. Al-haqqu. Al-haqqu. Semuanya pasti sudah terasa kalau suara saya hilang sedikit sebelum keluarkan ko. Ko. Al-haqqu. Tapi kalau qalqala sughra yang tidak bertasydid langsung khalaqu, iqra, iqra ya, dan tidak perlu kita pakai nabar, tidak perlu kita tekan. Sama ba juga. Misalnya kita baca qarib, 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 itu tidak ada spasi di antara qarib suara makhraj ba dengan qalqalahnya. Tapi kalau misalnya watab, watab, ini kalau ba itu memang beda dengan qaf. Kenapa? Karena ba itu ada gataran. Watab, tidak boleh suara kita hilang. Kalau kita baca watab, ba itu salah. Ya, itu kalau sama ba. Berarti ba itu beda sama qaf. Yang penting, yang paling jelas itu kita kalau dengan huruf qalqalah yang bertasydid harus ada nabar. Apa itu nabar? Kita harus tekan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Gak boleh wa tab. Ya. Wa tab. Setelahnya wa ma kasab. Wa tab. Wa ma kasab. Jelas ya? Kalau ta sama juga. Kalau ta muhit. Tapi kalau tasydid atto. Atto akan ada spasi atau ada sakta walaupun sedikit. Atto. Wallahu taala a'lam. Baik, Baik, Masya Allah. jazakallah khairan kasir, Syekh. Wa iyyakum insyaallah. Baik, Masya Allah. Oke, untuk saat ini masih teman-teman sepertinya masih malu-malu untuk bertanya langsung nih ya. Mungkin boleh teman-teman untuk yang mau bertanya, silakan bertanya sebelum waktunya mungkin sudah sebentar lagi akan kita tutup untuk Zoom-nya. Nah, boleh teman-teman yang mau bertanya, boleh angkat tangannya. Oh ya, Syekh, mungkin untuk sembari menunggu, apakah kira-kira masih ada mungkin penjelasan lagi? Boleh dilanjutkan, Syekh? Boleh, saya lanjut lagi atau saya syarah sedikit tentang makharij-makharij tenggorokan. Ya, saya ulang lagi mungkin murajaah lagi sedikit sambil kita Baik. tunggu ada yang mau tanya. Memang karena kita jelaskan tentang makharaj ghain dan qaf itu tidak perlu waktu yang lama. Saya mikir itu kita akan jelaskan dan mungkin kita minta yang mau misalnya baca surah yang ada atau ayat yang ada contoh ada huruf kha dan ghain. Tapi kalau cuma jelaskan aja itu tidak perlu waktu yang lama. Tapi saya ulang lagi insyaAllah. Jelaskan lagi mungkin ada yang kurang faham. Saya sudah kasih tahu kalau huruf ghain dan kha, kalau bahasa Arab kita bilang adnahu ghainun kha'uha. Adna itu apa? Itu ujung. Ujung atau lebih jelas kita bilang atas tenggorokan. Dua huruf ghain dan kha. Al-Imam Ibnu Jazari bilang adnahu ghainun kha'uha. Mulai ghain kemudian kha. Itu bukti kalau ghain itu sebelum kha. Kalau kha itu lebih dekat ke mulut. Ya, sudah mau masuk mulut.
Ya, tapi kalau ghain itu masih ditanggarukan. Dan yang tadi itu kata yang saya belum hafal itu apa ya? Sudah hilang ya. Itu jid'ul lisan. Ikarkah? Ikar lidah kalau gak salah ya. Ikar lidah kalau gak salah. Yang penting artinya tambat yang mulai lidah. Mulai lidah kita mulai dari mana? Itu namanya jid'ul lisan dengan langit-langit yang daging. Karena kita punya dua langit-langit. Kita punya langit-langit yang keras, yang dari tulang, bukan ini. Tapi hubungannya dengan langit-langit yang dari daging. Nah, berarti dari eh, ikar lidah, kalau nggak salah. Tadi saya salah sama istri saya bilang, jangan bilang itu. Tadi saya bilang untuk istri saya, ikur lidah. Katanya nanti orang itu banyak cari apa itu makhraj ikur lidah. Nah, ternyata bukan ikur, ikar ya. Kalau nggak salah ya. Makanya itu makhraj ghain dan kha. Tapi ghain dulu barusan kha. Dan bedaannya ghain dan kha kalau dalam sifatul huruf cuma satu aja. Kalau ghain itu bersifat jahar. Kalau kha bersifat hams. Dan sudah jelaskan hams itu dua pita suara jauh waktu nafas itu keluar lancar. Makanya tidak buat getaran. Tapi kalau ghain dua pita suara itu dekat nafasnya keluar, jalannya tidak lancar, nafasnya tidak lancar, makanya buat gataran seperti balon. Ya, ini bedaannya ada. Dan saya nasihat untuk semuanya yang ikut kita, acara kita sekarang, tidak cukup kalau kita cuma ikut live streaming atau ikut kajian di Zoom. Yang penting cari guru yang dekat, yang bisa jelaskan face to face, itu lebih bagus. Dan banyak nonton juga di YouTube kalau ada misalnya belajar tentang makharij huruf mungkin dari Dr. Aiman Suwaid atau banyak ulama Masya Allah di Indonesia yang ahli Insya Allah. Ada yang mau tanya silakan. Oke, baik. Ini ada satu yang bertanya, Syekh. Di sini ada Kak Fitria Azari Desi. Untuk Kak Fitria, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, bagaimana cara membedakan bacaan ikhfa akrob, hakiki, dan ikhfa ab'ad? Iya, saya sebenarnya juga bukan di temanya, tapi saya jelaskan. Kalau ikhfa abad itu dengan huruf qaf dan kaf, ya. Kalau kita baca huruf qaf dan kaf yang terkenal di Indonesia itu min qabl, tapi ini susah salah. Yang betul min qabl, min qabl, ya, bukan min tapi min qabl. Apa yang terjadi saya tidak bisa syarah karena bahasa saya belum siap ya. Saya kalau misalnya ada lima yang baru seperti hari ini ada kha dan qaf dan ghain saya harus belajar dulu bahasanya. Makanya kalau ada soal keluar tema saya mungkin tidak bisa jelaskan tapi saya dengan kasih contoh aja ya. Min qabl dan minkum. Jangan baca minkum itu salah. Bukan minkum tapi minkum. Min qabl dan ini bukan izhar. Karena banyak yang mikir saya baca huruf nun dari makhrajnya. Bukan saya tidak baca min qabl atau minkum, tapi saya baca min qabl atau minkum. Kalau ikhfa abad, ikhfa yang ba'id itu kita tahu semuanya kayak min fadlih atau ghafurun syakur dekat huruf yang selanjutnya makhraj makhraj misalnya shin harus kita dekat dari makhraj shin ghafurun syakur nun itu disamarkan sebelum atau dekat makhraj huruf selanjutnya kayak min fadli ghafurun syakur seperti itu ya wallahu taala alam. Syukran jazakallah khair, Ustaz. Syekh. Baik, Masya Allah. Terima kasih untuk Kak Fitria. Nah, setelah Kak Fitria nih, setelah kami cek kembali, belum ada yang untuk angkat tangan. Baik, mungkin boleh sedikit saya informasikan. Alhamdulillahnya itu di aplikasi Qora saat ini ada lomba event maraton. Nah,
Dan alhamdulillah event maraton itu akan dimulai juga pada awal Agustus ini. Nah, kami itu ada menyelenggarakan 2 event maraton. Totalnya ada 3 sebenarnya. Cuman untuk di bulan Agustus ini ada 2 maraton yang dekat. Nah, yang pertama itu adalah maraton surah, yaitu adalah maraton surah Abasa dengan total hadiah 500.000 untuk saldo e-wallet. Nah, teman-teman yang misalnya lagi udah langganan Quora Pro dan mungkin lagi gabut atau lain sebagainya, boleh nih ikut untuk lomba maraton surah Abasa berhadiah 500.000 untuk saldo e-wallet, entah saldo GoPay, ShopeePay, dan lainnya, boleh banget. Kemudian untuk maraton yang kedua, lomba yang kedua itu adalah setor surah An-Naba. Nah, hadiahnya itu adalah voucher Indomaret senilai 500.000 juga, sahabat. Masya Allah. Nah, tuh boleh tuh teman-teman untuk ikutin, karena untuk lombanya alhamdulillah akan dimulai pada bulan Agustus ini. Seperti itu. Sembari saya memberikan informasi ini, sembari kita menunggu teman-teman yang mungkin mau bertanya lagi kepada Syekh, mungkin boleh saya informasikan ini. Kemudian, nah untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh nih untuk angkat tangannya ya, teman-teman, biar bisa langsung komunikasi dengan Syekh. Seperti itu teman-teman. Jadi nggak lewat room chat juga. Baik, ini sudah ada Kak Solehudin yang ingin bertanya. Baik, silakan Kak Solehudin. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mohon maaf saya mau tanya untuk huruf tebal, urutannya itu mulai dari huruf apa ya, Syekh? Yang paling tebal sampai yang agak ringan. Di tenggorokan Huruf itu, tebal Syekh. itu, huruf tebal itu ada beberapa huruf. Qussa, Dagtin, Qidh, Kha, Sad, Tad, Ghain, Ta, Qaf, Dha. Yang paling kuat itu huruf tebal yang bersifat itbaq. Yang bersifat itbaq. Ya. Ta, Ba, Sad, Dad, Ta, Dha. 4 huruf itu yang paling kuat tebalnya. Kenapa jadi gitu? Karena bukan pangkal lidah aja yang naik waktu istilah, tapi semua lidah itu naik. Itu yang namanya itbaq. Ya, tadi kita ngomong tentang infitah. Infitah itu terbuka. Tapi kalau dengan huruf sad, dad, ta, dha tidak terbuka. Tapi lidah kita semuanya naik sampai dekat langit-langit. Kayak oh. Ya, makanya kalau mau tanya tentang huruf-huruf istilah atau tebal yang paling kuat, coba lihat sifat-sifat kuat mana yang misalnya kalau sad itu, kalau misalnya kita bilang huruf sad itu bersifat itbaq dengan isti'la, tapi tidak ada sifat jahar, berarti itu di bawah, ya, di bawah ta, karena ta itu bersifat jahar. Jahar itu sifat kuat, bukan sifat lemas. Nah, berarti kalau kita mau tertib, ta lebih kuat daripada sad, tapi sad juga lebih kuat daripada huruf qaf. Nah, makanya kita coba lihat huruf isti'la dan keluarkan satu huruf, tapi ini perlu waktu ya. Satu huruf yang banyak sifat kuat itu lebih kuat waktu kita baca tebal. Wabil khusus sifatul itbaq. Sifatul itbaq itu yang paling kuat. Sad, dad, ta, dha. Tapi juga huruf dad dan huruf ta dan huruf dha lebih kuat daripada huruf sad karena bersifat jahar. Ya, jelas atau tidak? Belum, Syekh. Mungkin diulangi per huruf, Syekh. Ada beberapa huruf isti'la ya. 7. 7. Ya, ada 7 huruf isti'la, betul. Semuanya huruf isti'la, huruf semuanya akan tebal. Tapi yang paling tebal huruf ta, dha, dad, kemudian sad, kemudian sisa hurufnya. Ya, Syekh. Syukron. Coba tanya lagi, mungkin saya salah paham. Tanya lagi tadi, bulan apa? Mulai dari dha, sad, Sad itu bukan setelah dha. Ya, kita anggap aja ya, dha sama ta sama dad itu yang paling kuat.
Kemudian huruf sad, karena sad itu masih bersifat itbaq. Kemudian setelahnya sisa huruf. Kayak misalnya kha, sad, apalagi kha, maaf ya, qaf, dan apalagi. Sudah ya. Sadagtin, ghain dan qaf dan kha. Ghain, kha, qaf itu yang paling di bawah. Ya. Terima kasih, Sad, Syekh. sad. Sama-sama sad itu di tengah ya. Bukan yang paling kuat, bukan yang paling bawah. Ya, Syekh. Syukron, Syekh. Afwan. Oke, baik. Terima kasih Kak Solihudin. Nah, kita lanjut untuk pertanyaannya. Di sini ada Kak Adik M. Nur dari Bekasi Utara. Baik, silakan Kak Adik M. Nur, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Cara membaca itu mutaqaribain gimana ya? Yang lam sukun, cara membaca idgham mutaqaribain. Yang lam sukun ketemu ro itu gimana cara bacanya ya? Kadang masih bingung. Maksudnya idgham bi ghairi gunnah. Mutaqaribain. Oh, lam dan ra. Hmm. Kasih contoh dulu. Contohnya di barfa'ahullahu itu gimana tuh? Kadang saya sering keliru, takut salah baca. Yang ngomong sama saya itu nama siapa ya? Kayaknya pernah belajar sama saya. Kenapa? Bukan ya? Bukan Namanya Rafiq, ya? Adik M. Nur. Ya, kan Namanya ada yang memang belajar Adik ya. ada yang pernah belajar sama saya, suaranya sama namanya Rafif. Masya Allah juga pintar seperti beliau, Masya Allah. Ini Caranya, nama adik siapa? Memang namanya Adik M. Nur gitu namanya. ya. Oh, Caranya, ya. kalau mau baca langsung masuk ra, tidak ada lam. Barrafa'ahu, seperti gak ada lam. Barrafa'ahu, langsung masuk ra bertasydid. Barrafa'ahu Allahu ilaihi. Seperti wa qur rabbi zidni ilma. Jangan baca wa qul rabbi, tapi wa qur rabbi zidni ilma. Itu caranya idgham, tidak ada lam. Lam itu masuk, ini termasuk idgham kamil, bukan idgham naqis. Idgham kamil itu lengkap. Karena huruf lam itu sudah masuk total 100% dalam huruf ra. Jadi lamnya itu dianggap tidak ada ya, walaupun ditulis di dalam Al-Quran begitu. Ya, walaupun ditulis tidak ada. Seperti juga idgham bila gunna kayak mir rabbihim. Ya. Yang ditulis itu beda dengan yang dibaca. Kalau kita baca itu beda dengan yang ditulis. Ya. Masya Allah. Pertanyaan antum bukti kalau antum Masya Allah anak pintar. Masya Allah. Baik Ustadz, syukran. Afwan. Baik, terima kasih untuk Kak M. Nur, Adik M. Nur ya. Baik, untuk sahabat, ini kita masih ada sekitar beberapa menit ke depan untuk Zoom kali ini. Maka teman-teman yang mau bertanya, boleh silakan untuk bertanya, boleh. Karena kan memang untuk khusus materi kali ini memang tidak terlalu banyak ya Syekh untuk penjelasannya sebenarnya. Apa yang tidak jelas ya? Kalau masih ada yang bingung, saya insya Allah akan berusaha jelaskan lagi insya Allah. Oke. Afwan, di luar tema, kenapa ada bacaan gharib? Maksudnya apa gharib? Maksudnya gharibul qiraat atau gharibul syadz atau apa? Coba jelaskan lagi. Atau boleh naik, tanya langsung naik. Langsung tanya. Nah, boleh tuh Kak Ferayanti kalau memang mau bertanya boleh diangkat tangannya untuk kami hidupkan mikrofonnya supaya bisa bertanya langsung kepada Syekh. Biar jelas ya. Yap, benar. Baik. Untuk Kak Ferayanti yang tadi barusan bertanya, dipersilakan.
Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, kenapa Bu kok ada bacaan gharib, bacaan yang eh, tidak sesuai tulisan? Tidak apa? Seperti tidak sesuai tulisan, seperti majereha. Itu kenapa dibaca majereha? Kenapa ada bacaan-bacaan yang seperti itu? Kalau ini termasuk ilmu yang tauqifi. Apa itu tauqifi? Yang langsung dari Allah. Yang kita dalil kalau Al-Quran itu tauqifi dan qiraat itu tauqifiyah. Dalilnya apa? Ada dalam Al-Quran, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Ada satunya bisa pakai imalah, satunya tidak bisa. Walaupun dua-duanya a'ma. Ini dalil kalau ini namanya ilmu tauqifi dari Allah. Kita gak boleh masukkan akal. Tapi kalau kita baca, tanya kenapa ada yang namanya imalah, saya bisa jawab. Kenapa ada imalah? Imalah itu termasuk lugat atau lahjat Arab. Karena zaman Rasulullah itu sampai sekarang ada yang baca kayak seperti misalnya negara Maroko. Di mereka baca itu wadduha pakai taklil. Ada negara lain baca wadduha pakai imalah. Ada yang baca majraha, ada yang baca mujraha. Makanya semuanya termasuk lugat atau lahjat, ya. Tapi kenapa ada di majriha aja, yang lain Hafs tidak baca bagi imalah? Kenapa satu aja? Barusan kita bilang karena ini qiraat mutawatirah, itu namanya ilmu tauqifi dari Rasulullah, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah, kita tidak boleh tanya kenapa satu tambahan aja yang bisa imalah, satunya tidak bisa imalah. Kalau tanya kenapa bisa imalah, apa itu imalah, apa manfaat imalah, saya kasih tahu ini lugat atau lahjat. Tapi kenapa di tempat ini bisa, tapi tempat lain yang sama, katanya sama tapi gak bisa, ini dari Allah. Kalau tidak dibaca imalah, boleh sih. Gak boleh. Kalau kita baca Hafs an Asim, kitab harus kita baca majriha wa mursaha. Baik, makasih Syekh. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Kak Vera. Oke, di sini kita masih ada sekitar 27 menitan, lumayan masih panjang waktunya. Jadi teman-teman yang mau bertanya silakan, boleh angkat tangannya. Mungkin kalau bertanya di luar tema, mungkin dari tadi Syekh juga udah menjelaskan di luar tema ya, karena banyak teman-teman yang bertanya di luar tema ya Syekh ya. Jadi insya Allah. Gak apa-apa, jadi... tapi saya kalau nggak bisa jelaskan jangan sedih. Baik, untuk teman-teman yang memang mau bertanya di luar tema misalnya, atau pengen ada suatu ayat yang mungkin susah buat teman-teman melafazkannya, boleh untuk minta apa ya, biar dikoreksi mungkin gitu sama Syekh, karena kan alhamdulillah kali ini malam ini teman-teman ada kesempatan, jadi insya Allah bisa digunain kesempatannya sebaik mungkin. Nah, di sini ada Kak Novita Karyania. Boleh untuk Kak Novita, dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Syekh. Kan kalau Fatihah tuh disebut, kita bacanya kayak gini misalnya. Wallah gitu ya. Kalau domah jadi billah gitu ya perbedaannya. Oh, Untuk itu terkhusus untuk apa namanya ayat Allah gitu. Terkhusus untuk kalimat Allah. Saya jelaskan itu pertanyaannya mungkin lebih luas ya. Kapan huruf lam itu bisa tebal, kapan itu bisa tipis? Iya. Jawabnya huruf lam itu selalu tipis kecuali kalau datang dalam lafzul jalalah, dalam Allah yang sebelumnya ada fath atau dhamm. Ya, berarti itu huruf lam itu memang huruf tipis kecuali dua posisi aja. Dan dua posisinya ada dalam satu kata aja, yaitu Allah yang sebelumnya ada fathah atau dhammah. Tapi kalau Allah sebelumnya ada kasrah, tetap tipis. Contoh, wa annahu lamma qama abdullahi, sebelumnya ada dhammah, berarti tebal.
Innallaha ghafurur rahim. Tebal kenapa? Karena sebelumnya ada fathah. Tapi kalau kita baca Bismillahi majriha. Ini tipis. Kenapa? Karena sebelum lafzul jalalah Allah ada kasrah. Berarti biar kita faham semuanya, lam itu memang tipis kecuali dalam dua keadaan aja. Dalam satu kata aja, lafzul jalalah yang sebelumnya ada fath dan dom. Barusan tebal. Wallahu ta'ala. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Baik, terima kasih untuk Kak Novita. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita juga masih ada waktu. Kira-kira ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk angkat tangannya. Karena kan kalau misalnya nanyanya lewat room chat kita mungkin jadi kurang paham ya. Jadi nanti takutnya ada salah paham, jadi nggak masuk gitu sama pertanyaannya. Jadi boleh untuk angkat tangan. Jadi untuk pertanyaannya bisa langsung seperti itu. Jadi teman-teman yang mau bertanya di luar tema, insya Allah diperkenankan juga. Baik, di sini sudah ada Kak Lia. Baik, untuk Kak Lia dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah agar huruf-huruf tebal itu agar menjadi tebal? Apakah ada tipsnya, Ustadz? Gitu. Terus yang kedua, seberapa pentingkah kita belajar Maaf ya, suaranya hilang tiba-tiba. Pertanyaan kedua, seberapa pentingkah kita belajar makhraj huruf ini? Begitu. Berapa Ibu? Makhraj huruf. Seberapa penting kita harus belajar makhraj huruf? Pertanyaan yang kedua itu saya nggak paham. Maksudnya penting atau tidak penting kita belajar makhraj? Seberapa penting kita belajar makhraj huruf? Nah, maaf ya, karena saya orang Arab masih mungkin belum paham itu apa beberapa penting itu. Ya, mungkin nanti ada yang jelaskan. Berapa pentingnya, saya tahu itu penting atau tidak penting. Tapi kalau beberapa penting itu, itu baru dengar ya. Yang pertama itu huruf tebal. Saya sudah kasih tahu ya. Saya sudah kasih tahu kalau yang buat tebal atau tipis itu pangkal lidah naik, itu namanya isti'la, buat suaranya tebal. Berarti apa yang terjadi? Isti'la. Hasilnya apa? Tebal. Yang terjadi pangkal lidah naik, jadi o. Sebenarnya tidak ada o, tapi saya kasih contoh aja ya. O. Kalau di Indonesia semuanya pakai a. Makanya pangkal lidah naik sedikit buat semua huruf itu tebal. Tapi kalau dengan 7 huruf itu khusus tinqidh, harus pangkal lidah naik biar buat suaranya tebal. Kayak qala. Apakah ini cukup untuk kita bisa baca huruf tebal? Tidak cukup. Saya selalu ingatkan kalau ilmu Al-Quran, ilmu tajwid itu tidak bisa kecuali dengan at-talaqqi wal musyafah. At-talaqqi wal musyafah. Apa at-talaqqi wal musyafah itu? Kita harus duduk face to face dengan guru, dan guru kita harus lihat posisi mulut kita. Kita betul gak, baca betul gak, salah gak. Dan kita juga lihat bagaimana bacaan guru kita. Itu namanya talaqqi wal musyafah. Musyafah itu harus lihat bibir kita, harus lihat mulut kita bagaimana. Dan kita lihat juga bacaan guru kita. Tapi karena mungkin susah, bukan di setiap daerah atau di setiap kampung ada guru yang punya sanad, kita gak apa-apa dulu dengar ceramah kajian-kajian tahsin atau lihat kajian-kajian tahsin di YouTube makharijul huruf, tapi kita harus cari guru insyaallah ya. Tapi biar kita belajar makharij huruf atau bagaimana hurufnya tebal, kita harus cari guru biar kita lihat bagaimana bacaannya. Allah taala alam. Yang kedua itu saya gak paham. Apa itu berapa pentingnya? Boleh Ustazah jelaskan? Mutiara? Mungkin yang dimaksud oleh Kak Lia itu adalah beliau mengatakan bahwa seberapa penting Syekh. Mungkin di sini maksudnya adalah sepenting apa gitu belajar makhraj seperti itu. Mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Mungkin kayak gitu ya Kak Lia ya. Iya betul Kak. Itu yang paling penting itu. Karena kan masih banyak ya orang-orang yang males gitu buat belajar benerin bacaannya gitu.
Karena mereka anggapnya ya saya udah bisa baca Quran yang penting gitu. Mau bener mau enggak ya biarin aja itu males aja. Gimana ya Ustadz gitu? Seperti itu. Ya, kalau menurut saya itu yang paling penting itu belajar makharijul huruf dengan waqaf wa tidak. Yang paling penting itu makharijul huruf. Ya, karena ini bisa buat lahnun jali. Nah, kalau saya bisa bilang yang paling penting itu belajar tafkhim saya salah. Ya, kan ini termasuk lahnun khafi. Tapi kalau makharijul huruf diganti itu saya berarti di Indonesia an, amta atau khairi. Makanya Masya Allah qara'a pilih 5 yang mungkin sangat penting, yaitu 2 huruf yang biasanya orang Indonesia suka ganti ya, kha dengan ghain. Ya, makanya makhraj huruf itu yang paling penting menurut Al-Faqir dengan ilmu al-waqaf wal ibtida. Kenapa? Karena waqaf wal ibtida itu juga bisa rubahkan makna sampai na'udzubillahi min dzalik, bisa buat orang itu keluarkan kata-kata kufur. Lagi baca Al-Quran tapi baca ayat-ayat, baca dengan arti yang kufur. Seperti saya kasih contoh, fa'lam annahu la ilah. Nafasnya habis, berhenti. Berarti kita bilang tidak ada Tuhan. Sudah keluarkan kata-kata kufur, kita tidak sengaja. Makanya ilmu waqf wal ibtida itu termasuk juga ilmu yang paling penting dengan makharijul huruf. Berarti Allah jika Ta'ala. kita, berarti jika kita tidak mau belajar memperbaiki bacaan Al-Quran, apakah dosa? Allah akan lihat usaha kita, Ibu. Allah lihat usaha kita. Kalau kita masih punya waktu, tapi kita tidak berusaha semampunya, kita akan kena hisab dari Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita yang penting kita muhasabah diri sendiri dulu. Apakah kita betul hari kiamat kalau Allah tanya kita, sudah berusaha semampunya belajar Al-Quran, benarkan bacaannya atau tidak? Kita gak bisa bohong kepada Allah. Kenapa? Karena gak mungkin kita bilang saya sudah berusaha, tapi kita setiap hari mungkin 2 jam untuk TikTok, 2 jam untuk Instagram, 2 jam untuk WhatsApp. Tapi untuk Al-Quran kita kasih 10 menit. Dan kita bilang sudah berusaha. Tidak cukup. Kita dari sekarang bayangkan aja kita sudah berdiri di hadapan Allah dan Allah tanya kita, apakah sudah berusaha semampunya benarkan bacaannya, bacaan Al-Quran? Coba bilang apa untuk Allah? Jawabnya apa? Sudah? Yakin? Kalau yakin, Alhamdulillah. Tapi pasti antum semua orang itu pasti menyesal. Langsung ingat setiap hari kita habisin waktu di TikTok, nonton video-video, scroll-scroll terus. Makanya Allah akan lihat usaha kita. Itu yang paling penting. Ya, kita gak boleh cari alasan. Dan Allah Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah, adwamuha, yang konsisten, yang istiqamah, walaupun sedikit, wa inqal. Makanya setiap hari kita kasih waktu untuk Al-Quran sampai kita mati. Kita belajar Al-Quran, walaupun gak bisa. Karena Allah akan lihat usaha kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustadz, jazakallahu khair, syukran. Wa iyyakum, Ibu. Masya Allah, sahabat. Memang seperti itu ya, kita harus memperbaiki bacaan-bacaan Quran kita. Bahkan belajar Quran harus bahkan sampai kita di hari tua ya, saya tetap harus memperbaiki bacaan Quran kita. Baik. Baik, karena masih ada waktu, di sini sudah lumayan ada yang angkat tangan. Mungkin boleh Kak, siapa ini? Kak NKY. NKY. Siapa ini Kak NKY? Baik, untuk Kak NKY dipersilahkan jika ini bertanya. Ya, Niki Mbak. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya tentang bagaimana cara membaca huruf tak sukun, seperti misal dalam surah Al-Lahab, tabat pakai menggunakan gitu atau tabat biasa, Ustadz. Syekh. Itu aja. Ya. Ya. Ini saya juga bagus, pertanyaannya bagus ya. Kenapa dengan huruf ta dan kaf itu yang buat masalah sama orang ya? Walaupun huruf hams itu memang banyak, ada banyak huruf fahastahu syakhs sakat. Kenapa dengan fa, ta dan kaf harus ada suara seperti kuwirat, ada yang baca kuwirat sampai pakai huruf suara sin, dan kaf juga ada yang baca al-mulk kayak kasih huruf kha sedikit. Kenapa ya? Karena huruf hams semuanya ada dengan sifatul hams, ada sifat rakhawah, suaranya jalan. Suaranya jalan. Apa itu hams? Saya sudah jelaskan. Hams itu adalah bukan suara yang jalan, tapi nafas yang lancar. Bedanya apa? Hams dan rakhawah. Kalau hams yang jalan, yang lancar itu nafasnya. Tapi
Kalau rakhawa suara yang jalan. Huruf hamzah semuanya bersifat rakhawa. Berarti suaranya jalan dan nafasnya jalan. Kecuali dua huruf. Kaf dan ta. Itu yang buat masalah. Kaf dan ta bukan bersifat rakhawa, tapi bersifat syiddah. Makanya udaranya lagi jalan sampai ketemu makhraj huruf ta dan kaf, ketemu sifatul syiddah. Suaranya tidak jalan. Itu yang buat masalah. Makanya suara yang keluar itu setelah huruf ta, sukun dan kaf itu lebih jelas kalau kita bilang apa ini suara lepas angin. Nafasnya lagi lancar karena hams, tapi tiba-tiba ketemu ada pintu itu sifatu asyiddah. Makanya kalau kita tidak keluarkan, lepaskan anginnya, makhraj huruf itu tidak akan jelas. Kita tidak bisa dengar. Seperti apa? Idza syamsu kuwirat, atau antum baca tabbat yada. Kalau kita baca tabbat yada, suara huruf itu hilang. Makanya tidak harus ada suara lepas angin. Kalau mau bilang hamzah enggak apa-apa. Tapi jangan sampai baca dengan suara sin. Jangan baca tabbat yada. Yang betul apa? Tabbat yada. Tabbat. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa dengar ya. Tabbat yada. Jangan sampai kalau sudah suara hams itu mirip suara huruf yang lain itu termasuk salah. Ada yang baca kaf itu hamsnya kayak kha. Al-mulk. Itu gak bisa. Ada yang baca huruf ta itu seperti sin. Hamsnya seperti sin. Kayak tabbat yada, ini juga salah. Itu cuma suara lepas angin. Dan saya sudah kasih tahu alasannya apa. Kenapa lepas angin. Kenapa sama kaf dan ta aja yang ada suara seperti itu. Karena katamu sifatul syiddah. Semuanya ada sifat hams. Nafasnya lancar. Tapi sama ta dan kaf. Nafasnya lagi. Kita bayangkan aja nafasnya lagi cepat lancar. Mau keluar dari mulut. Tapi katamu makhraj hurufnya. Katamu sifatul syiddah. Gak bisa keluar lagi. Suaranya gak bisa keluar lagi. Makanya suaranya itu namanya suara lepas angin. Atau suara hams kalau mau bilang gak apa-apa insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Oke, ya. Jazakallah khair, Ustaz. Syekh sudah paham sekali. Iya, insyaAllah. Baik, terima kasih Kak Niki. Nah, karena kita masih ada sedikit waktu, ini boleh untuk bertanya. Ini ada Kak Fajriah. Baik, untuk Kak Fajriah dipersilakan. Oke, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, Syekh, mengenai tentang makhraj halqi. Dan contoh bacaannya seperti apa itu, Syekh? Ya. Al-halq itu kalau bahasa Arab, al-halq itu tenggorokan. Kalau bahasa Indonesia itu tenggorokan ya. Ya. Tenggorokan itu ada 6 huruf. Ada 3 makhraj tapi ada 6 huruf. Berarti satu makhraj itu keluar 2 huruf. Setiap satu makhraj ada 2 huruf. Kita mulai dari bawah. Bawah tenggorokan itu ada 2. Mulai hamz dan ha. Kalau hamz itu memang keluar ada hubungan yang paling kuat dengan pita suara. Kalau hamz sukun, 2 pita suara itu langsung tutup. Kayak as-sama. Itu makhraj hamzah sukun. Kalau hamzah bil harakat, 2 pita suara tutup tiba-tiba buka. Ya, kalau ha makhrajnya juga dekat makhraj hamzah ya. Coba keluar udara ketemu sama 2 pita suara buat getaran sedikit. Kalau di tengah tenggorokan ada 2 huruf juga, ain dan ha. Dan ain itu termasuk huruf yang paling susah di Indonesia. Ada yang baca huruf ain dengan hamzah, baca amta. Ada yang baca dengan tebal, an'amta. Ada yang baca dengan dari hidungnya, an'a. Ini juga salah. Ada yang baca, kalau saya ada di Jawa, dengar orang itu baca di Jawa, yamta, pakai nga. Ini juga salah. Makanya huruf ain itu termasuk huruf yang paling susah. Dan kita insyaAllah mungkin ke depan kita buat satu acara ya, kajian tahsin khusus kita khusus huruf ain. Karena huruf ain itu memang huruf yang paling susah. Kemudian dengan ain ada huruf ha. Berarti ada 2 huruf ain dan ha. Dan ha itu di Indonesia juga banyak yang baca ha ganti dengan ha. Walaupun makhrajnya beda tapi mungkin karena dua-duanya termasuk huruf hams, huruf yang lemas. Ya, ain dan ha itu dari tengah tenggorokan. Ujung tenggorokan atau atas tenggorokan ada 2 huruf yang
kita ngomong tentang dua huruf itu, ghain dan kha. Itu atas tenggorokan atau ujung tenggorokan. Ya, dan saya sudah kasih tahu tidak cukup kita bilang ini makhraj huruf, walaupun kita pakai gambar, walaupun kita pakai projector, tidak cukup untuk kita baca al-huruf yang betul. Harus ada talaqi wal musyafahah dengan guru. Dan harus konsisten. Dan tidak boleh putus asa. Gak boleh kita 1 kali, 2 kali, 10 kali, 1000 kali. Kita gak bisa benarkan bacaan kita, sudah cukup. Tidak bisa. Kita harus tetap belajar sampai kita mati. Ya. Karena juga mulut kita itu perlu olahraga, kata ulama tajwid. Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu imri'in bifakih. Setiap manusia itu punya fak. Fak itu yang dengan gigi. Ada 2, ada 1 atas, 1 bawah. 2 fak. Ya, ini perlu olahraga. Makin kita istiqamah latihan, istiqamah baca Al-Quran, makin huruf kita lebih mudah keluar dari mulut kita. Makhrajnya lebih betul, sifatnya lebih betul, tafkhim. Kalau katamu tafkhim dan tipis kayak misalnya Allah tidak susah, ya. Yang penting kita istiqamah, konsisten belajar Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih, Syekh. Sama-sama. Baik, terima kasih Kak Fajria. Oke, mungkin bisa satu kali ya gini. Satu kali lagi pertanyaan. Di sini sudah dari tadi ada yang mengangkat tangan. Di sini Kak ada Kak Umu Humaira. Baik, untuk Kak Umu Humaira dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apa maksud dari tanda ain kecil, Syekh, yang biasanya ada di akhir ayat? Ain akhir. Ya, Coba kasih tanda contoh karena mushaf contohnya Indonesia di beda sama mushaf Arab. mushaf Madinah ini, Syekh, yang saya pegang Mushaf sekarang. Madinah. Ya, Coba kasih contoh ayat apa? di ayat 108 Quran Surah Al-Ma'idah. Surat Al-Maidah ayat Akhir ayat itu ada tanda ain kecil di atasnya, Syekh. 108 surat Al-Maidah. 108. Ya, nah, Syekh. Ayatnya kalau 108 ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Gak ada di mushaf Al-Madinah, mushaf saya gak ada ain. Saya yakin ini bukan mushaf Al-Madinah, ini mushaf Indonesia. Coba saya cek mushaf Indonesia dulu. Maaf ya, sebentar. Karena tanda-tanda tajwid dan tanda-tanda waqaf mushaf Indonesia beda dengan mushaf Al-Madinah. Saya sampai sekarang belum bisa atau belum mungkin sempat waktu, belum ada waktu untuk sebentar ya. Oh, ini tanda wallahu a'lam, ini tanda waqaf. Ain mungkin juga ada di aplikasi Qara Alabi, bisa tahu kasih tahu daripada saya. Karena yang saya tahu itu qili, sili, mim, atau la, taqif, atau jim. Itu yang di mushaf mushaf kita, mushaf Al-Madinah. Tapi kalau ain itu tanda waqaf, wallahu alam ya, kalau gak salah. Tapi kalau di sini ain itu, kalau menurut saya ain itu mungkin wallahu taala a'lam sudah selesai. Maksudnya kita mau mulai makna yang baru. Wallahu taala a'lam. Baik, syukran, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih, Kak Umu. Nah, mungkin ini ada kendala jaringan atau lainnya. Tiba-tiba pas di jam akhir, Syekh. Mungkin ada kendala jaringan ya, sahabat. Oh ya. Oke, baik. Oke. Ini sudah hampir berakhir. Karena 5 menit lagi sudah menunjukkan pukul 9. Oke, masih ada sedikit waktu. Wah, masih ada yang bertanya. Boleh, Syekh, satu pertanyaan lagi?
Boleh Baik, insyaallah. baik. Di sini ada Kak. Namun ini sepertinya tiga-tiganya sudah pernah ya, sudah pernah bertanya. Di sini sudah di sini yang angkat tangannya ada Kak M Nur tadi, terus Kak Vera sama Kak Ana. Tiga-tiganya sudah pernah bertanya, Syekh. Gak apa-apa, cuma satu aja gak Gak apa-apa. apa ya? Langsung aja. Ya. Baik. Oke, di sini ada Kak Vera mungkin ya. Vera Yanti untuk terakhir. Baik, silakan Kak Vera. Kasih saya dengan Al-Quran Madinah saya jadi ingat untuk bulatan kecil itu ada yang boleh dibaca panjang, ada yang tidak dibaca panjang, tapi di Quran Madinah banyak sekali bulatan kecil saya. Ya, itu namanya sifrul mustatil. Iya. Sifru al-mustatil. Makanya bagus, Masya Allah, aplikasi Qara'a itu saya yakin dengan guru-guru yang di aplikasi Qara'a bisa jelaskan tentang semua tanda-tanda yang ada dalam Al-Quran. Ya, tapi saya jelaskan tentang as-sifru al-mustatil. Ya, itu artinya kalau sifrul mustatil itu yang bukan bulat, yang bahasa Indonesia apa ya kalau mustatil ya, saya nggak tahu. Agak lonjong. Iya, agak panjang ya. Itu artinya madnya ada waktu kita wakaf, tapi kalau kita wasal jatuh. Seperti apa? Lakinnahu wallahu rabbi. Ini ada. Kita kalau buka mushaf bersama, nggak tahu ada di mushaf Indonesia nggak? Kalau buka mushaf bersama ada namanya sifr mustatil. Tapi kalau kita wasal jatuh, madnya jatuh, ya. Itu namanya as-sifr al-mustatil. Kalau as-sifr al-mustadir itu misalnya saya kasih contoh ya, kayak kita baca waqalu, itu artinya huruf itu tidak dihapus, dibuang aja. Maksudnya maaf ya, astagfirullah, bukan dibuang, tapi maksudnya tidak dibaca waktu kita wakaf atau wasal. Kayak misalnya waqalu in, ini ada atas madnya atau atas alifnya ada sifr, Iya. nol, seperti nol. Artinya apa? Hurufnya tidak dibaca. Walaupun بالوقف atau بالوصل. Tapi yang tadi itu mustatil, namanya sifr mustatil. Hurufnya tidak dibaca kalau kita بالوصل aja. Tapi kalau kita بالوقف dibaca. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kalau bisa saya baca ya, Syekh ya. Apa? Kalau bisa saya baca boleh ya? Boleh, silakan. Ya, di surat An-Nur ayat 2. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Nah, di fajlidu itu Iya. ada dal sukun, dal dhammah, kemudian ada wawu tanpa sukun. Kemudian ada alifnya, terus bulatan kecilnya. Yang tidak dibaca itu alifnya atau wawu tanpa sukunnya. Atau tekmat Nah, atau ya, bagaimana? yang tidak dibaca itu alifnya. Alifnya Alifnya. tidak dibaca. Alifnya, ya. Yang atasnya ada nol atau Ya, kita bulatan bilang kecil. sifr mustatil. Tapi Bulat. matnya tetap dibaca ya, saya. Madnya tetap dibaca, itu namanya madu tabi'i. Iya. Terima kasih, saya. Sama-sama. Baik, terima kasih Kak Vera atas pertanyaannya. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya ya, karena juga sudah di akhir waktu. Pas sekali di sini sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk materi kali ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar, meskipun ada beberapa pertanyaan keluar dari tema, tapi insya Allah alhamdulillah sekali antusiasnya semua sahabat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pembelajaran di minggu depan oleh salah satu ustaz yang ada di Qora. Kemudian di beberapa pekan ke depan, insya Allah juga kita akan belajar lagi bareng Syekh. Seperti Insya itu. Allah. Mungkin boleh nggak Syekh kira-kira kasih apa ya, motivasi atau apa gitu buat teman-teman, karena kalau di grup itu Syekh, kita kan ada grup ya. Nah, jadi itu di grup itu ada kayak misalnya nih apa ya,
misalnya lagi koreksi surah Al-Fatihah, misalnya ayat pertama atau kedua. Kemudian rata-rata nih kayak mengalami kendala gitu, Syekh. Jadi itu mereka tuh kayak apa ya, down gitu semangatnya, Syekh. Wah, jadi kayak males nih mau belajar lagi di Qur'an karena saya salah terus gitu. Ada beberapa yang mengeluhin kayak gitu, Syekh. Nah, jadi kira-kira kalau motivasi atau nasihat dari Syekh, kira-kira bagaimana lah, Syekh, untuk membangkitkan semangat para sahabat Quran semuanya ini untuk tetap semangat belajar Quran. Begitu, Syekh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Habib Rabbil Alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kalau saya cerita sampai besok, saya banyak cerita tentang orang-orang yang sahabat saya. Kita kalau di Mesir, saya punya sahabat. Tapi sahabatnya satu kelas sama saya. Percaya atau tidak, tapi satu kelas sama saya berumur 70 tahun lebih Masya di Allah. Al-Azhar. Nah, karena kita di Al-Azhar itu di Ma'had Al-Qiraat tidak pakai umur, tapi syaratnya kita ada ujian, ada tes. Kalau kita lewat barusan masuk. Itu namanya Ma'had Al-Qiraat. Banyak contoh. Orang itu sudah 70 tahun barusan khatam Al-Quran. Mungkin 2 tahun sudah khatam Al-Quran. Kalau kita tanya bagaimana, jawaban dari mereka, yang penting konsisten, Syekh. Kita mikir awalnya mustahil karena kita sudah tua dan kita tahu at-ta'lim fil kibar karrakmi 'ala al-ma'. Kalau kita belajar waktu kita sudah tua, kayak kita nulis atas air. Ternyata ini tidak betul lah. Memang lebih susah tapi tidak mustahil. Kalau kita istiqamah buat program setiap hari, misalnya hari ini kita dengan guru-guru qiraat kita fokus satu huruf aja. Coba lihat kelemahannya di mana. Misalnya huruf ain, jangan tinggalkan huruf ain 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, walaupun 1 tahun. Masih benarkan huruf ain, yang penting jangan tinggalkan. Ya, sedikit aja. Saya tadi bilang ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qall. Yang Allah paling cinta itu, amalan-amalan yang Allah paling cinta itu yang konsisten dan istiqamah walaupun sedikit. Tidak perlu kita banyak dengar dari guru-guru qiraah, banyak salah, nanti kita pusing. Enggak apa-apa, kita fokus aja walaupun satu ayat, setiap hari satu ayat, setiap minggu satu ayat, pasti kita akan maju. Pasti yakinlah kita akan maju dan akhirnya kita akan baca Al-Quran dengan fasih. Karena salah-salah itu diulang terus. Bukan setiap ayat akan ada salah baru, bukan. Memang kalau kita hitung salah-salah kita mungkin nggak sampai 10, 15, 20. Kita fokus satu salah dan insya Allah yakin akan bisa baca Al-Quran dengan cara walaqad yassarna Al-Quran. Tadi saya ada pagi ya, subuh ada kajian, di sini juga tahsin. Saya bilang walaqad yassarna Al-Quran lidzikri. Al-Quran memang mudah, Allah mudahkan kita baca Al-Quran, tapi syaratnya kita berusaha. Kita tidak boleh bilang saya nggak bisa baca Al-Quran. Bagaimana Allah bilang Al-Quran itu mudah, tapi kita nggak bisa baca Al-Quran karena kita tidak berusaha, tidak ikhtiar, tidak konsisten belajar Al-Quran. Itu mudah untuk orang yang istiqamah, yang hidup bersama Al-Quran. Barusan Al-Quran akan mudah insya Allah. Jangan bosan. Apakah ada satu hari, ya maaf ya, ini pertanyaan untuk diri sendiri. Apakah ada satu hari kita tidak buka WhatsApp? Pasti mustahil. Mustahil. Ini kayak nafas kita itu WhatsApp. Nah, tapi Al-Quran kita bisa lewat 1 minggu, 2 minggu, kita tidak buka mushaf sampai berdepu. Nah, hari kiamat Allah akan tanya kita. Kita harus siap untuk jawab. Allah akan tanya kita, apakah sudah berusaha semampunya? Insya Allah, yakinlah kalau sudah niatnya istiqamah dan lillahi ta'ala belajar Al-Quran, Allah akan bantu kita insya Allah. Dan wallahi saya tidak bohong, tapi banyak contoh di Mesir dan di banyak negara, orang baru khatam Al-Quran umurnya 90 tahun, 80 tahun. Berarti tidak ada yang namanya mustahil. Ya, kita yang malas ya. Makanya semangat belajar Al-Quran. Al-Quran akan memberikan syafaat untuk kita insya Allah hari kiamat dan bawa kita ke surga insya Allah. Dan akan jadi cahaya untuk kita dalam kubur insya Allah. Ya. Amin. Allah Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Nah, para sahabat. Alhamdulillah. Jadi itu Ustadz ya, Syekh ya. Jadi memang harus konsisten dalam belajar Quran gitu. Jadi saya tuh dengan apa yang Syekh sampaikan nih jadi ngena sekali nih sama diri saya sendiri. Jadi seperti Masya Allah. tertampar juga ya kan, tertampar juga. Bahwasanya kan kita banyak banget tuh ya dengar kalau
kalau belajar di masa kecil bagaikan mengukir di atas batu, tapi kalau belajar di masa tua bagaikan mengukir di atas air. Namun tidak ada mustahil di dunia ini apabila ada. kita ingin Nggak ada. ya apabila Nggak kita ada. ingin terus belajar konsisten istiqomah selalu, insya Allah pasti Saya Allah maaf akan ya, memberikan kasih kemudahan. cerita yang terakhir. Ini terjadi sama saya, bukan sama orang lain. Saya bilang sebelum saya masuk Al-Azhar, Ma'hadul Qiraat, syaratnya harus hafal Al-Quran 30 juz dan akan ada tes dalam Al-Quran 30 juz. Kalau lewat, barusan masuk Al-Azhar. Itu ma'had saya, Ma'hadul Qiraat. Namanya Ma'hadul Qiraat 8 tahun sebelum masuk universiti jurusan Al-Qiraat. Makanya saya sudah 1 minggu lagi, yang saya ingat 1 minggu lagi, tesnya ada. Tapi saya belum khatam Al-Baqarah dan Al-Imran. Ayah saya bilang untuk ibu saya, gak apa-apa tahun ini lewat aja, kita murajaah 1 tahun, barusan tahun depan insya Allah Muhammad itu masuk Al-Azhar. Tapi ibu saya bilang gak, sayang banget hilang 1 tahun. Terus ayah saya bilang, bagaimana ya? Ya bagaimana mau mustahil Muhammad hafal Al-Baqarah dan Al-Imran dalam 1 minggu. Tapi saya bersaksi, ibu saya gak tidur dan saya memang gak tidur kecuali sedikit. Umur saya masih 9 tahun lebih. Ibu saya setiap hari bersama saya. Coba tanya saya mau makan apa, mau jalan-jalan apa saja, tapi yang penting buat motivasi untuk saya. Akhirnya saya hafal Al-Baqarah dan Al-Imran dalam 1 minggu. Makanya gak ada yang namanya mustahil. Setiap manusia itu punya apa namanya bahasa Indonesia gak tahu, kudrah, kekuatannya atau kemampuan yang luar biasa. Bisa lakukan hal-hal yang mungkin kita bilang ini mukjizat atau mustahil, tapi harus terpaksa. Makanya lebih bagus kita gak boleh terpaksa, tapi kita aja dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, kita semangat lillahi ta'ala. Kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah kita akan lakukan apa saja. Yang gak bisa baca huruf ain, insya Allah 1 bulan, 1 minggu bisa baca huruf ain. Bismillah, istiqamah. Gak ada yang namanya mustahil. Gak ada yang namanya mustahil. Mustahil itu dari syaitan. Kalau mustahil itu dari syaitan. Ya, Allah Ta'ala. Masya Allah, barakallah. Nah, aduh, jangankan untuk para sahabat semuanya, ini saya aja merasa benar-benar termotivasi lagi nih untuk terus memperbaiki bacaan Quran. Masya Allah, terima kasih Syekh, jazakallah khairan. Masya Allah. Baik, ini ya, rata-rata pengen rekamannya di-share, insya Allah akan segera di-share melalui YouTube Qur'an. Jadi untuk teman-teman yang ketinggalan atau baru ngikutin ini pertengahan, insya Allah bisa melihat rekaman ini untuk belajar kembali. Insya Allah segera di-share. Baik, karena ini sepertinya kita sudah lewat sekitar 9 menit dari jam yang sudah ditentukan. Namun alhamdulillah ini sebagai booster ya untuk kita, untuk terus semangat dalam belajar Quran, memperbaiki bacaan Quran. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak, jazakallah khairan pada Syekh Muhammad Ali Aldib yang sudah berkenan pada malam hari ini untuk menyisakan waktunya memberikan ilmu kepada kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih juga dan jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti Zoom dari awal, dari jam 19.30 waktu Indonesia Barat tadi sampai jam 9 sekarang. Masya Allah, jazakumullah khairan semuanya atas antusias yang luar biasa pada malam hari ini. Baik, akhirul kalam, mungkin di sini saya tutup kelas kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan pada Syekh Muhammad Ali Aldib atas ilmunya. Semoga berkah untuk kita semuanya. Dan sampai ketemu lagi di minggu depan, di pekan depan, insya Allah kita akan belajar kembali bersama Ustadz yang ada di Qur'ah, salah satu Ustadz di Qur'ah. Untuk materinya dan lain sebagainya akan diinformasikan lagi melalui grup dan juga Instagram Qur'ah. Baik, jazakumullah khairan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.